sekolah lain jadi Kapan tok yang itu enggak? Mengele, Iten, tertentu ya Iten. jadi Open ini tok. cuma takut baca politik. Udah, udah gak cari itu lumayan kok. Terus sesama matanya warna merah. Udah tak cacing dari situ. Hampir aja aku ke sana. Tapi kok gak bicara di sini. Kongkon ngejok nih Pak Budi sih. Ini jadi Pak. Oh, kalau aku ke sana gimana? Gak, jok nih Pak Budi sih. Itu yo. Oh, gitu. Parah nih Pak. Tadi gue bilang udah purna tugas. Kita mau pulang kan? Baik, Bapak sekalian, untuk mengingat waktu, kita mulai aja nggih. Ngawur kita Assalamualaikum nih. warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pagi jam 8. Yang terhormat teman-teman TBD yang saat ini menjadi narasumber di acara siang ini, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, mahasiswa pasca sarjana tahun pelajaran 2025-2026 yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di siang kali ini kita bisa bertemu meskipun nggak langsung melalui daring. Mohon maaf tadi sempat keputus. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sahabat beliau di akhir. Bapak-Ibu yang kami hormati, eh, berdasarkan surat dari Kepala UPT TPD, teman-teman TPD saat ini sudah melakukan roadshow terkait dengan eh, Asosiasi Admin Syakat. Kalau nggak salah ada 3 klaster yang saat ini sudah dilakukan oleh teman-teman TPD. Yang pertama, eh, s- klaster untuk internal waktu itu eh, yang menjadi peserta adalah internal para admin dan internal teman-teman TBD. Kemudian klaster yang kedua, yang pesertanya terdiri dari para dosen dan para Bapak Ibu Kaprodi sudah selesai dilaksanakan. Ada 7 kali eh, apa namanya roadshow yang dilakukan teman-teman TPD. Kemudian klaster yang terakhir adalah klaster yang ketiga ya, yang diikuti oleh para mahasiswa. Saat ini kalau nggak salah klaster mahasiswa sebagai penutup rangkaian roadshow teman-teman TPD yaitu mahasiswa pasarjana. Bapak yang kami hormati, saat ini Pak, mohon maaf Pak, TPD itu apa ya? Provinsi besar ya, mengalami peningkatan. jadi saat ini mahasiswa yang aktif di pasarjana sebanyak 646. Dari jumlah tersebut 98 itu mahasiswa S3, kemudian sisanya 558 jenjang S2. Setelah dikurangi yang studi yudisium bulan Juni tahun 2026 yang harus saya ikut di Zoom ini harusnya ada 549 eh, 94 untuk jenjang S3, kemudian jenjang S2 455.
Tapi saat ini yang baru bergabung di acara Zoom siang ini baru 110. Mudah-mudahan sisanya yang yang harusnya 549 bisa bisa bergabung mengikuti acara di siang siang kali ini. Tapi yang kami hormati, eh, ada perubahan bisnis proses mungkin ya dari sistem zakat lama eh, ke zakat baru. Mungkin nanti akan secara rinci akan dijelaskan oleh teman-teman TIPD. Jadi kalau kalau sekiranya masih ketika teman-teman menyampaikan paparan dan di saat itu Bapak Ibu terbesit muncul pertanyaan mungkin langsung bisa disampaikan karena ini sifatnya teknis. Takutnya kalau ditunda sampai selesai selesai acara. Izin Bapak sekalian, apakah bisa mendengar suara kita? Sudah. Iya terdengar, Pak. Baik, baik, terima kasih. Mohon maaf ada agak sedikit gangguan tadi ya. Jadi karena ini sifatnya paparan teknis, jadi ketika ketika narasumber menyampaikan paparan dan saat itu ada pertanyaan bisa langsung disampaikan saja, karena takutnya kalau disampaikan, takutnya kalau disampaikan selesai paparan mungkin mungkin bisa kelupaan atau kelewat. Makanya aku jaluk-jaluk. Baik, Bapak Yang sekalian, tadi itu Pak, TIPD tadi apa Pak? jadi Teknologi itu salah satu Informasi dan Pengolahan Data. pelaksana teknik yang bertanggung jawab terkait dengan aplikasi ini, Pak. Oh, Jadi salah satu unit yang di perguruan tinggi di UIN Radin Mas Said yang bertanggung jawab terkait dengan segala sesuatu yang kaitannya dengan aplikasi Syakat. Baik, Bapak sekalian, untuk menyingkat waktu, eh, teman-teman dari TPD, kami persilakan untuk menyampaikan sosialisasi zakat baru dan teman-teman mahasiswa seperti yang saya sampaikan kalau pas ada paparan dan sekiranya ada pertanyaan langsung disampaikan, takutnya kalau selesai paparan baru disampaikan malah malah kelewat karena ini sifatnya teknis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat kami aturkan ke teman-teman TPD. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dwi atas waktunya yang diberikan oleh kami tim TPD untuk menjelaskan sedikit berkaitan dengan Syakat yang baru. Bapak Ibu mahasiswa Pasca yang kami hormati, di sini untuk perkuliahan selanjutnya diharapkan memang menggunakan Syakat yang baru dalam proses kegiatan akademiknya begitu. Saya izin share screen dulu, Cih. Sampun terlihat nih. Di sini Syakat yang baru nanti kami jelaskan sedikit ya. Nanti sudah mengintegrasikan seluruh proses administrasi kampus begitu. Teknologinya juga sudah lebih modern dan dalam pengembangannya nanti memungkinkan untuk pengembangan yang lebih baik ke depannya begitu. Dan untuk Syakat Insight sendiri memang menggunakan sekarang yang baru ini menggunakan RBAC begitu, Rule Based Access Control, di mana di situ setiap masing-masing akun dapat memiliki satu atau lebih rule. Kemudian rule-nya nanti dikelola oleh admin pusat begitu. Prinsip umumnya least privilege. Mas, untuk jadi role tidak itu apa, ada. Mas? Mas Yudi, mohon Rule maaf. atau Dilanjut. role itu peran begitu. Jadi masing-masing user nanti ada role-nya. Kalau dari mahasiswa nanti berarti role-nya adalah sebagai mahasiswa begitu. Jadi nanti aksesnya Maksudnya nanti sesuai lebih perannya. itu berapa? Satu atau lebih? Kan misalkan kalau dosen atau apa nanti punya role-nya kan ada banyak begitu Pak. Jadi nanti ada role operator, ada role mahasiswa, ada role dosen. Jadi masing-masing akun misalkan ternyata yang menjadi mahasiswa pasca itu ternyata
karyawan atau dosen di S1-nya mungkin. Jadi nanti di akunnya tersebut ada role mahasiswa, ada role jadi dosen mungkin atau jadi karyawan. Oke. Oh iya, begitu. baik. Makasih, Jadi ini Mas. siap. Jadi ini kalau yang berkaitan dengan mahasiswa memang role-nya hanya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan role sebagai mahasiswa begitu. Dan cakupannya nanti di role mahasiswa Bapak Ibu bisa melihat data dirinya dan proses dari aktivitas akademik pribadi begitu. Nanti ada pengisian KRS-nya, ada bisa mengakses KHS, jadwal kuliah dan unggah dokumennya begitu. Jadi ini berkaitan dengan role mahasiswa. Kemudian untuk loginnya mungkin Bapak Ibu bisa mengakses dari link berikut ya siakatv2.uinsight.ac.id. Nanti ketika membuka ini, ketika masuk nanti kolom emailnya bisa diisikan dengan NIM-nya Bapak Ibu masing-masing. Kemudian passwordnya berupa tanggal lahir dengan format DD, MM, YYY. Jadi tanggal lahirnya 2 digit, bulannya 2 digit, tahunnya 4 digit. Ini password defaultnya, password awalnya begitu. Jadi misalkan kalau tanggal lahir Bapak Ibu 1 Januari 1970 katakanlah seperti itu. Jadi passwordnya berarti 1 Januari berarti 01 1970 begitu. Jadi silakan Bapak Ibu coba akses di link ini, kemudian masukkan NIM-nya, kemudian passwordnya berupa tanggal lahir dengan format tadi DB, MM, YYY begitu. Nanti ketika Bapak Ibu sudah berhasil masuk login, maka tampilannya kurang lebih akan seperti berikut. Ini contoh dari kami begitu. Nanti akan muncul selamat datang, nama mahasiswanya, kemudian Bapak Ibu juga bisa langsung mengubah passwordnya dari settingan awal tadi, dari tanggal lahir, misalkan mau mengubah passwordnya sesuai dengan preferensi Bapak Ibu begitu. Silahkan langsung ubah di menu ubah password begitu. Kemudian ini ada beberapa menu Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lihat. Mohon izin. Oke. Monggo. Oh, tadi agak sedikit tertinggal untuk username-nya email atau NIM, Pak? Bisa diisikan NIM, bisa, email bisa. Cuma kalau mungkin kalau email Bapak Ibu lupa bisa diisikan langsung NIM-nya aja begitu. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Tambahan Mas Suri, karena tadi diminta kalau ada masalah langsung nanya. Itu kalau misalnya andai saja, ini kan saya sambil buka Siakat sekarang. Nah, andai saja misalnya tidak diubah username maupun passwordnya, nanti langsung otomatis ke tampilan yang baru itu nanti ketika buka. Karena ini per hari ini kan masih tampilan lama toh. Ini jenengan masuk ke Siakat V2 Pak linknya. Linknya berbeda dengan yang Siakat yang lama begitu. Jadi ini Siakat V2 itu dengan username yang baru begitu. Oke, passwordnya awalnya tadi seperti yang kami sampaikan, tanggal lahir. Oke. Ketika saya buka itu kenapa masuknya email dan password atau masuk via Google ya? Emailnya itu nanti diisikan NIM-nya saja Bapak. Oh, bisa ya? Di kolom email bisa NIM, bisa email. Cuma kalau email mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang tidak ingat atau kemarin emailnya apa, jadi bisa diinputkan berupa NIM-nya saja bisa. Begitu. Ada lagi atau saya lanjut dulu ya? Oke, nanti tampilannya akan seperti ini ya, Bapak Ibu. Di situ ada beberapa menu yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas akademiknya. Kemudian kita ke bawah aja langsung lihat ke biodata mahasiswa begitu. Sini Bapak Ibu bisa mengecek profil mahasiswanya. Ketika ada data yang belum lengkap, nanti Bapak Ibu bisa melengkapi dengan mengklik di edit biodata gitu. Kemudian untuk tab selanjutnya itu ada riwayat akademik, ada riwayat registrasi, dan juga kurikulum, rencana studi, dan jadwal.
Itu Bapak Ibu bisa mengecek juga di sana, cuma memang untuk saat ini data akademik, registrasi, kurikulum, rencana studi memang masih dalam proses migrasi dari Siakat lama ke Siakat yang baru begitu. Jadi masih bertahap, nanti dalam jangka waktu mungkin dari beberapa bulan nanti datanya akan dipindahkan ke Siakat yang baru begitu. Nanti prosesnya bertahap, ini data yang baru dipindah, data mahasiswa begitu, mahasiswa dari Siakat lama sudah dipindah ke Siakat yang baru, jadi data Bapak Ibu tidak perlu menginputkan ulang dari awal begitu, cuma data pribadi tadi bisa dilengkapi jika ada data yang belum lengkap begitu. Jadi ini di menu biodata mahasiswa. Kemudian kita ke rencana studi begitu. Di menu rencana studi ini Bapak Ibu bisa melihat dulu. Berarti migrasi semuanya dilakukan oleh tim TU ya Mas ya? Nanti dari migrasinya tim TIPD, oleh tim TU, jadi kita enggak kan kita sudah ngisi di yang lama. Oh, ya. Tinggal nanti kalau misalkan ada kekurangan ya, itu di data pribadi. Kita berarti hanya kalau ada yang kurang gitu saja nggih. Leres Pak. Oh, yes. Nanti misalkan ini tadi kok yang delay sudah ya, Mas? dimigrasikan nanti. Halo? Terdengar nggih? Terdengar, Mak. Kok delay-nya cukup dengar, Pak, dengar. Koneksinya mungkin, Pak. Kami lanjutkan untuk yang tadi data dari mahasiswa sudah ada di Siakat yang baru, misalkan datanya belum lengkap, bisa langsung dilengkapi di Siakat yang baru tadi. Nanti ada tombol edit biodatanya, di sana Bapak Ibu bisa langsung mengupdate datanya begitu. Ini di menu biodata mahasiswa. Kemudian kita ke menu rencana studi. Nanti Bapak Ibu sudah bisa melakukan KRS-an atau melakukan rencana studi jika di registrasinya sudah lunas, ada keterangan lunas. Dan di sini juga memang untuk proses peregistrasian dan pelunasannya masih dalam proses, nanti mungkin nanti akan digenerate dari Siakat lama. Ketika Bapak Ibu ternyata sudah bayar, di sini belum, nanti menunggu dulu generate dari data keuangannya. Nanti mungkin setelah tergenerate, maka Bapak Ibu bisa mengecek kembali di menu registrasinya, maka akan keterangannya akan berubah menjadi pembayaran registrasi lunas begitu. Jadi memang untuk yang semester yang baru ini proses registrasinya masih belum di-generate begitu. Jadi Bapak Ibu tunggu mawon, nanti registrasinya ketika sudah tergenerate dan data keuangannya juga sudah tergenerate, nanti dari menu registrasi nanti akan muncul keterangan pembayaran registrasi lunas begitu. Jadi ketika sudah lunas, nanti ketika di menu rencana studi nanti akan muncul kurang lebih tampilannya seperti yang di sebelah kanan ini. Ada total SKS kurikulumnya, ada IP, jatah SKS semester ini begitu. Pak, di sini sebentar. Pak, sorry Pak, mau nanya. Yang tadi Bapak sampaikan itu ini sudah di production atau masih di developer ya Pak ya? Maksud saya tadi saya coba iseng masuk, tapi saya tidak mendapatkan informasi apa-apa di menu saya ya Pak ya. Di menu apa Bapak? Di menu yang tadi di web itu. Untuk di menu rencana studi, karena memang ini jadwalnya belum KRS nggih. Jadi data jadwalnya juga belum ada kalau yang semester aktif ini. Jadi nanti nunggu proses dari operator masing-masing fakultas ataupun dari prodinya untuk menginputkan jadwal di Siakatnya begitu. Jadi ini sudah production Bapak Ibu. Tapi memang
Datanya untuk semester ini karena jadwalnya juga masih dalam proses, maka di menu rencana studi nanti yang sekarang ini belum ada. Nanti kalau misalkan sudah diinputkan, nanti kurang lebih tampilannya akan muncul seperti yang ada di saya share ini. Di situ ada beberapa list mata kuliah yang ditawarkan kepada masing-masing mahasiswa begitu. Soalnya Jadi di di situ menu nanti saya, maaf Pak, di menu saya di awal itu kan di dashboard itu nggak ada informasi apa Pak, cuma selamat datang, terus nama mahasiswa, pengumuman juga nggak ada, IPK juga masih 00 gitu. Semuanya nggak ada sih. Tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk proses migrasi data gitu kan masih dalam proses. Jadi untuk data akademik, data registrasi kurikulum masih dalam tahap proses migrasi. Yang sekarang yang baru dimigrasikan dari Siakat lama ke Siakat baru adalah data mahasiswanya, Bapak. Jadi data mahasiswa yang sudah ada dari Siakat lama sudah kami migrasikan ke Siakat yang baru. Nanti untuk akademik nanti menyusul untuk baik dari kurikulumnya, mungkin dari mata kuliahnya sudah kami set juga, untuk nilai-nilainya nanti akan menyusul begitu. Izin Mas Yuri sebentar, mumpung ingat ya. Jadi Bapak sekalian, Mas Pasca, untuk Kaldik Pasca itu proses pengisian KRS itu dari tanggal 20 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli. Memang saat ini belum waktunya. Oke, makasih Mas Yuri. Sebelum lanjut, boleh bertanya? Monggo. Saya sudah coba ngecek masuk, bisa. Cuman ada kesalahan nama di situ. Sebenarnya masalah ini sudah saya tanyakan tempo hari di Akademi Pasca terkait dengan nama yang di Siakat sama di PD Dikti. Saya sudah lapor juga ke bagian rektorat. Sejauh ini kondisi nama di Pasca sama di S1 saya tidak sinkron, beda. Mohon maaf, apakah bisa nanti diedit sendiri atau saya sudah harus lapor dari sekarang atau bagaimana? Soalnya ini saya sudah masuk semester akhir. Kalau biodata mungkin Bapak bisa coba dulu edit di situ. Apakah kan di menu biodata mahasiswa itu ada di biodata pribadi ada menu editnya, tapi saya juga kurang tahu juga kalau nama apakah bisa langsung diedit atau tidak, karena tadi seperti yang disampaikan ada beberapa catatan ya, di itu ada beberapa yang perlu persetujuan dari admin begitu ketika mengedit data begitu. Tapi silakan dicoba dulu Bapak, apakah kalau misalkan yang lainnya bisa diedit Pak, tapi kalau nama saya belum sempat mencoba gitu. Tapi ada menu edit biodata di biodata mahasiswa tadi. Di sini saya coba contohkan dulu nggih. Kayaknya nggak bisa, Mas. Nggak bisa nggih. Nggak bisa. Karena Jadi memang kalau nama memang dari harus ada proses dulu ya, ada prosedurnya nggih. Takutnya nanti ini kan saya semester akhir, di ijazah akan beda S1 sama S2-nya. Nanti ketika proses wisuda atau yudisium kalau nggak salah nanti ada proses cross check juga kalau nggak salah ya, cross check berkaitan dengan datanya kalau nggak salah. Begitu nggih Pak Dwi? Nggih, siap. Matur suwun. Nggih. Guys, kami lanjutkan lagi untuk di rencana studinya. Ini nanti akan muncul list mata kuliah yang ditawarkan kepada mahasiswa begitu. Bapak Ibu bisa langsung mengklik di sebelah kanan nanti, digeser sebelah kanan nanti ada kolom opsi begitu. Kolom opsi silahkan diklik kalau ingin mengambil mata kuliah tersebut. Nanti akan muncul konfirmasi seperti ini. Apakah yakin mengambil mata kuliah tersebut? Kalau yakin silahkan klik konfirmasi begitu. Kemudian nanti di kolom opsi tadi akan
berubah warnanya menjadi merah, itu ada keterangan belum disetujui. Nah, ini berarti proses pengambilan KRS sudah berhasil, cuma memang belum disetujui oleh dosen walinya, begitu. Dan Bapak Ibu selama belum disetujui, Bapak Ibu bisa membatalkan dalam mengambil mata kuliah tadi. Misalkan Bapak Ibu tidak jadi mengambil mata kuliah tersebut, maka Bapak Ibu tinggal mengklik lagi tombol yang tadi. Nanti saya semua yang besar. Nanti Zizi Genti. Yang enak ya, Dok. Nggih, bisa kami nanti akan muncul konfirmasi seperti ini, nggih. Mas Yuri. Kembali monggo, bertanya Mas Yuri. Nggih, monggo Bapak. Ini saya S3 dan sudah mengambil beberapa kali kuliah, ini sudah masuk semester 3. Tapi di sini dosen walinya belum tersedia. Apakah dosen wali di tingkat S3 itu nanti promotor atau bagaimana, Mas Yuri? Kalau dosen walinya mungkin yang bisa menjawab mungkin dari pihak dari operator atau admin dari Pasca mungkin Bapak. Jadi kalau yang di S1 kan memang ada dosen walinya siapa-siapa aja. Kalau yang dosen wali di Pasca mungkin yang lebih tahu mungkin dari operator ataupun admin dari Pasca sendiri begitu. Nanti kami kalau misalkan ada datanya, nanti dari kami bisa membantu untuk mengupdate datanya begitu. Berarti itu, ini tugas kami cari tahunya dari siapa ini, Mas Yuri? Dari pihaknya Mas Yuri atau dari mahasiswa? Untuk cari tahunya langsung ke admin Paskanya mungkin yang lebih tahu data masing-masing mahasiswa, dosen walinya siapa aja kan mungkin yang lebih tahu dari akademik Paskanya sendiri begitu. Oke. Kalau dari kami lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya Mas Yuri sebentar Bapak sekalian nanti admin Pasca akan kita tulis di chat nanti bisa menghubungi namanya Mas Amin, nanti kita ketik di chat monggo silakan lanjut Mas Amin. Bapak, terima kasih. Kami lanjutkan tadi sampai jika Bapak Ibu tidak jadi mengambil mata kuliah, maka Bapak Ibu bisa menghapus tadi di rencana studi dengan mengklik di tombol merah tadi, lalu klik konfirmasi begitu. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai melakukan pengambilan mata kuliah dan dari dosen walinya sudah meng-approve begitu, menyetujui, maka di opsi ini akan berubah warnanya menjadi hijau dan ada keterangan yaitu disetujui begitu. Nah, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Nanti Bapak Ibu juga bisa mencetak KRS-nya di tombol cetak KRS. Ini di rencana studi. Izin bertanya. Kemudian selanjutnya, monggo Ibu. Apakah untuk yang siakat baru ini untuk sistem mata kuliahnya paketan seperti kemarin atau bagaimana? Atau masih sama paketan seperti kemarin? Kalau itu mungkin kalau sistem paketannya mungkin yang lebih pahamnya atau prosesnya ke admin Pasca Ibu. Tapi memang kalau di sistem ini sangat mengakomodir untuk melakukan paketan nanti dari operator di Pasca bisa nanti membuat manajemen kelasnya, kemudian di jadwalnya juga nanti akan disesuaikan dengan mahasiswa-mahasiswa yang diberi mata kuliah yang diberikan ke mahasiswa-mahasiswa yang sudah diatur begitu. Jadi kalau paketan saya kira Jadi setelah nanti di rencana studi selesai, maka kita menuju ke jadwal perkuliahannya, Bapak Ibu. Di sini ada dua tampilan,
ada kalender view dan juga list view. Kalender view tampilannya seperti kalender begitu nih, ada harinya, tanggalnya, kemudian ada jamnya begitu, Bapak Ibu bisa melihat seperti yang ada di sebelah kiri. Gitu. Kalau list view mungkin tampilannya lebih simpel. Di situ ada jadwalnya, keterangan dosennya siapa, dosen pengampunya siapa, jadwalnya kapan begitu. Kemudian ada tombol detail jadwal begitu. Di sini juga Bapak Ibu bisa men-search jika ternyata di kolom itu, di list itu ada banyak mata kuliah gitu. Mungkin males nyari sampai scroll ke bawah, bisa Bapak Ibu bisa melakukan search nama mata kuliah lalu cari, nanti datanya akan muncul gitu. Kemudian di situ ada tombol detail begitu. Tombol ini ketika diklik nanti tampilannya akan seperti ini ya. Ada di situ ada detail jadwalnya, kemudian ada 4 tab gitu, ada tab RPS dan bahan ajar, ada tab peserta, ada tab jurnal perkuliahan, ada tab rekap jurnal perkuliahan. Di tab peserta ini merupakan daftar mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti mata kuliah yang bersangkutan. Kemudian di tab RPS dan bahan ajar, Bapak Ibu bisa lihat itu ada bahan ajarnya, nanti dari dosen pengampunya biasanya menginputkan bahan ajarnya di situ. Itu bisa berupa link ataupun berupa file begitu. Kalau misalkan berupa file, nanti Bapak Ibu bisa mendownloadnya langsung yang di tombol yang ada di samping keterangan itu, atau bisa melihat linknya. Kalau di situ Bapak dosen pengampunya men-share, yang di-share adalah link, maka Bapak Ibu bisa mengklik link tadi begitu. Link yang sudah di-share oleh dosen pengampu. Di situ nanti Bapak Ibu bisa mendownload ataupun melihat materi-materi yang akan disampaikan oleh dosen pengampu. Kemudian itu ada RPS materi berkaitan dengan JPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, itu nanti per materinya, nanti ketika dosen menyampaikan di kelas, apakah sudah sesuai dengan materi dari JPMK-nya atau belum, nanti bisa dicek di situ. Itu di RPS dan bahan ajar. Kemudian di jurnal perkuliahan, di situ berisi presensi Bapak Ibu nggih. Nanti ada keterangannya, statusnya hadir, izin, sakit, tanpa alasan. Bapak Ibu juga bisa mengecek kehadirannya di situ begitu. Misalkan Bapak Ibu ternyata masuk kok dari dosennya ternyata di set enggak masuk atau izin begitu, Bapak Ibu bisa langsung menginfokan ke dosen yang bersangkutan untuk diperbarui kehadirannya begitu. Kemudian di rekap jurnal perkuliahan, di sini adalah rekapannya dari yang tadi, presensi yang tadi, jurnal perkuliahannya. Di sini nanti akan muncul sebelah persentase itu, ketika di presensi tadi sudah disimpan, akan muncul secara otomatis data presensi di tanggal kuliahan yang sudah disimpan. Misalkan hari ini tanggal 8 Juli, Bapak Ibu melakukan aktivitas perkuliahan, kemudian dari dosen sudah melakukan presensi, mengisikan presensi, dan menyimpannya, maka di rekap jurnal perkuliahan di sebelah persentase tadi, di kolom persentase tadi, di sampingnya akan muncul kolom baru, tanggal hari ini, tanggal 8 Juli, dan itu berupa data presensi atau kehadiran dari Bapak Ibu. Misalkan di mahasiswa pertama hadir, berarti nanti akan ada keterangan hadir, nanti di jumlah kehadirannya akan terakumulasi secara otomatis begitu. Nanti jika ada 16 pertemuan, jika hadir semua, maka di jumlah kehadirannya itu akan tercatat 16 kali begitu. Jadi ini di jurnal perkuliahan. Kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya, ke menu hasil studi. Di sini sebelum bisa melihat ke nilai Bapak Ibu, ketika
dari admin pusat dari akademiknya mengaktifkan penilaian kinerja dosen, maka sebelum Bapak Ibu bisa melihat, maka Bapak Ibu diwajibkan untuk mengisi form penilaian kinerja dosen begitu. Jadi Bapak Ibu silahkan mengisikan formnya terlebih dahulu, melengkapinya. Jika sudah selesai, Bapak Ibu baru bisa melihat nilainya begitu. Tapi kalau misalkan dari akademik pusatnya tidak mengaktifkan survei kinerja dosen tadi, maka Bapak Ibu bisa langsung melihat nilai di menu hasil studi. Gitu. Ini kayak evaluasi Nanti, gitu ya Pak ya? nilai hasil studi KHS-nya lah kurang lebih Tapi seperti itu sifatnya rahasia atau akan ketahuan juga ya? Misalnya saya ngasih nilai yang terlampau jelek atau terlampau bagus itu sama apa dosen yang bersangkutan akan terlihat enggak? Ini kan dari sisi mahasiswa nih Bapak Ibu. Jadi dari sisi mahasiswanya hanya bisa menilai nilai akhirnya saja. Kemudian nanti nilai mutunya itu misalkan 88 berarti mungkin B+ begitu, atau nanti 91 nanti bisa dapat A begitu. Nanti yang dilihat dari mahasiswa hanya nilai akhirnya saja. Nanti untuk pripun? Bukan begitu Pak, maksud saya penilaian saya atau evaluasi saya dengan scoring terhadap dosen tersebut itu, apakah penilaian saya itu akan bisa dilihat oleh dosen yang bersangkutan atau tidak? Itu sih Pak. Oh, form penilaian ini nggih. Form penilaian kinerja dosen tadi nggih. Ya, Kalau misalnya untuk ini kan ada Pak siapa nih Pak Hamdan, Pak Dr. Hamdan ini. Misalnya saya ngasih nilai sempurna 100 gitu. Apakah beliau bisa melihat nilai orang yang menilai tidak bisa melihat Pak setahu saya. Jadi cuma bukan, ada nilainya. apakah Pak Hamdannya, Pak Dr. Hamdannya bisa melihat penilaian saya atau tidak gitu loh Pak. Oh bahwa yang nilai misalnya kasih nilai jelek gitu. Ini mahasiswa ini yang ngasih nilai saya jelek nih gitu. Enggak, harusnya mahasiswa yang bersangkutan tidak dosen yang bersangkutan tidak bisa melihat mahasiswanya. Mungkin kalau nilainya bisa terlihat, tapi kalau mahasiswanya enggak terlihat begitu. Oke. Ya, begitu nggih, Pak. Ya, makasih. Pertanyaan nggih. Nggih, monggo. Artinya ketika kita mengisi kuesioner yang ada di menu itu kita tidak menuliskan nama kita, nggih. Nggih, langsung diisikan mawon. Iya, maksudnya tidak nanti kan ada kan kita belum mencoba ini karena belum bisa buka, nggih. Itu enggak ada menu nama atau apa namanya dari prodi ini apa langsung sehingga itu menjadi langsung nggih. Nggih. Tapi biasanya secara sistem akan terlihat juga sih Pak. Di dalam, tapi kan tidak ditampilkan ke dosen yang bersangkutan. Ya, kalau sama IT-nya biasanya terlihat. Tapi kan dosennya yang bersangkutan tidak akan melihat gitu. Baik, Pak. Dan ini dari nilainya seperti ini begitu. Kemudian ini juga kami sampaikan juga untuk link panduannya, Bapak Ibu bisa mengecek juga di sini di doc.siakat.tibd.dev.net atau mungkin SID-nya di panduan Siakat Insight begitu. Nanti di situ panduannya kalau misalkan ada yang kurang nanti akan dilengkapi di situ. Begitu Bapak Ibu mungkin yang bisa kami sampaikan di sosialisasi hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Boleh saya nanya lagi Pak? Iya, monggo Bapak. Tadi soalnya tidak disampaikan di awal ya, maksudnya latar belakang kenapa pindah untuk aplikasi ini biasanya karena apa ya Pak ya, pertimbangannya Pak ya? Pertimbangannya sendiri ada beberapa nih Pak, mungkin lebih ke integrasi datanya karena memang di Siakat yang lama untuk integrasi datanya memang kesulitan begitu, apalagi teknologinya juga yang sekarang sudah lebih modern, jadi
untuk integrasi ke PD Dikti, kemudian dan itu berkaitan dengan dosen sendiri, BKD dosen, itu nanti bisa lebih mudah memakai di Siakat yang baru ini, Bapak. Tapi memang masing-masing universitas memang beda-beda formatnya ya Pak ya? Atau sama semua? Format seperti apa maksudnya? Di Siakatnya itu masing-masing universitas memang sama atau beda-beda ya? Kalau Siakatnya sih mungkin beda-beda mungkin Pak, tapi ketentuannya kalau aturan yang baru memang nanti datanya memang terintegrasi ke PD Dikti, dan nanti untuk proses akreditasi, proses kegiatan BKD sisternya nanti yang Bisa sekarang langsung tergenerate gitu ya? setahu saya langsung ngambil data dari situ. Jadi dengan Siakat yang baru ini diharapkan nanti datanya lebih terintegrasi begitu, biar prosesnya juga lebih mudah begitu dari sisi baik dari sisi dosen, baik dari sisi operator maupun dari sisi mahasiswa begitu, Bapak. Berarti nanti pas tanggal 20 hingga 31 Juli untuk pengisian KRS itu sudah menggunakan yang baru ini ya Pak ya? Ya diharapkan seperti itu, Bapak. Oke. Saya izin tanya lagi, Mas. Iya, monggo. Cerewet saya nggak apa-apa kan. Ini untuk apa selanjutnya, ini kan kita akan resmi memakai Siakat yang terbaru ini. Nah, tadi kan di beberapa sistem yang lama itu masih butuh penyesuaian. Ada informasi dari jenengan tadi, di mana itu nanti kita wajib bertanya. Misalnya contoh tadi terkait sama dosen wali itu harus tanya dulu sama bagian akademik. Nah, kemudian kan harus saya komunikasikan dengan pihaknya Mas Yuhri ini. Ini nanti kita akan terhubung via apa? Email atau nomor pribadi atau apa, Mas? Untuk selanjutnya untuk memberitahu ini, Mas, gitu. Atau nanti pihak kampus yang akan memberitahu Mas Yuhri kan lebih nggak muter. Itu mungkin di chat juga sudah ada nomor admin Siakat pasca sarjana, itu mungkin bisa lewat situ nanti atau bisa lewat. Oh ya. Call center gitu misalnya. Atau mungkin ke emailnya UPT TIPD juga bisa, email upt.tipd@uinsight.ac.id. Untuk call center itu prosesnya lama nggak Mas? Karena biasanya kalau biasanya kalau keluhan itu kan biasanya tuh kan kita ingin cepat misalnya kan. Nah, tapi biasanya kalau lewat email atau apa biasanya agak lama biasanya. Siapa tahu untuk Mas Yuri ini cepat ini. Kira-kira berapa lama untuk respon kalau kira-kira? Kalau email nanti juga lihat ke apa nggih, tingkat kesulitannya seperti apa nggih. Kalau misalkan ternyata ketika dicek ternyata mudah misalkan, nanti akan responnya juga cepat. Tapi kalau memang tingkat kesulitannya tinggi ya mungkin tentu butuh waktu nggih, Pak. Gitu. Nanti lihat tingkat kesulitannya seperti apa begitu. Izin Mas Zuhri mungkin bisa disampaikan di chat email TBD biar teman-teman kalau ada masalah bisa menghubungi tersebut. Atau kalau bisa nomor WA-nya Mas Zuhri saja. Detek gitu. Ya nih Bro, Bapak Ibu bisa lihat di chat, monggo. Tapi via Pak Amin bisa nggak Pak Amin? Nggih, saged, agak email juga saged nggih. Nggih, saged. Oh ya. Oke. Nggih, mungkin ada yang ditanyakan lagi, monggo silahkan.
Terima kasih Mas Yuri. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ada dua nomor yang kita share, nomor admin Syakat dan nomor admin UPT TBD. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi dua nomor itu ya kalau emang ada permasalahan. Gitu Mas Yuri ya. Iya, Bapak. Nggih. Kalau yang Pak Dwi Susilonya, Ya, mungkin Bapak Ibu mau ada yang ditanyakan lagi? halo, kalau yang Atau Pak Dwi cukup mungkin? Susilonya sebagai apa ya Pak ya? Halo Pak Pak Dwi. Dwi Susilo. Oh, rahasia berarti. Nggak boleh tahu. Oke, Pak Dwi sebagai kepala bagian kalau nggak salah, gitu. Kabagnya Pasca kalau nggak salah. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi, monggo. Mas Zuri, saya masuk sebentar, Mas Zuri. Ya, monggo Bapak Hamdan. Ya, Hamdan, studi Islam S2. Saya nggak tahu, saya telat sepertinya. Saya ingin menanyakan untuk agar mahasiswa itu memiliki email kampus, prosedurnya gimana Mas Zuri ya? Kalau yang dari TIPD itu untuk prosedurnya harus ada surat pengantar dari masing-masing pimpinan begitu, dari misalkan kalau dari Pasca berarti direktur Paskanya begitu. Kalau dari fakultas lain berarti dekannya begitu. Jadi ada surat pengantar bertanda tangan direktur atau dekan fakultas begitu. Jadi nanti silakan Pak Hamdan atau mahasiswa itu mengelisnya berapa begitu, mungkin lebih dari satu, terus ketika itu sudah di-list, nanti dibuatkan surat pengantar dengan bertanda tangan resmi dari dekan ataupun dari direktur Pasca begitu. Oke, terima kasih Mas. Oke, sama. Halo Pak, bertanya Pak. Monggo Bapak. Oke, Eksani dari S2 PAI. Pak, tadi sudah saya cek ya untuk yang syakat baru saya, itu memang yang lama itu kan kita kalau yang sudah lunas ataupun semua pembayaran admin itu kan sudah selesai yang di lama. Kemudian mau diintegrasikan ke yang baru. Nah, itu kira-kira kapan ya bisa sebelum pengisian KRS atau seperti apa satu. Yang kedua, terkait dengan masuknya ini tadi kan bisa pakai email atau tanggal lahir atau apa tadi ya DD. Nah, itu apakah menggunakan KTM itu juga bisa, Pak? Sejauh ini kan KTM kami itu yang S2 PAI itu belum jadi. Siapa tahu ada info. Terima kasih, Pak. Oke, untuk proses migrasinya memang masih dalam tahap proses, masih memang kami untuk memigrasikan datanya memang tidak bisa langsung sekaligus, jadi ada tahapannya bertahap gitu Bapak. Jadi silakan mungkin Bapak Ibu bisa cek secara berkala mawon di Syakatnya begitu. Kemudian untuk loginnya ke Syakat itu pakai NIM atau pakai email begitu. Ada dua opsi. Silahkan salah satu dari itu bisa Bapak Ibu pakai gitu. Kalau misalkan emailnya lupa atau mungkin dulu bingung ataupun emailnya tidak aktif katakanlah seperti itu, Bapak Ibu bisa menggunakan NIM-nya. Kan saya kira untuk NIM masing-masing mahasiswa biasanya kan mudah diingat begitu. Itu nanti passwordnya bisa untuk password. Mohon izin bertanya. Okay. Saya sudah mengecek untuk Syakat yang baru dan yang lama. Untuk status registrasi saya itu ada beberapa perbedaan. Di status yang baru itu saya sudah registrasi. Yang lama saya sudah registrasi, sedangkan yang baru ini masih belum aktif statusnya. Sedangkan yang lama
Untuk memang untuk status registrasi dan proses keuangannya yang ada di Siakat baru masih belum di-generate, Mas. Jadi memang nanti menunggu proses generate dan generate registrasi dan generate keuangan dari sistemnya begitu. Oh, terima Nanti kasih. kalau migrasinya sudah selesai, mahasiswa diberitahu, Mas Yufri. Nanti ada bisa diinfokan di pengumuman tadi kan masing-masing mahasiswa kan ada di berandanya, di dashboardnya kan ada pengumuman, nanti bisa diinfokan dari situ begitu. Oh ya. Jadi tetap buka Siakat ya. Silakan Migrasi dicek sudah mawon. selesai gitu. Oke. Nggih. Oh ya, baik. Izin bertanya, Pak. Monggo. Untuk login Siakat terbaru itu berarti ketika kita menggunakan email untuk passwordnya berarti bukan menggunakan tanggal lahir ya, Pak ya? Menyesuaikan dari password di Sama. email tersebut. Bukan. Soalnya kalau yang sekarang, soalnya Monggo. tadi saya menggunakan email, kemudian untuk password saya masukkan tanggal lahir itu tidak bisa, Pak. Tapi ketika saya menggunakan untuk emailnya itu dari NIM saya sendiri, kemudian untuk passwordnya tanggal lahir saya bisa, Pak, masuk. Jadi berarti passwordnya itu harusnya NIM tanggal lahir kalau settingan awalnya. Jadi kalau emailnya ketika Pak Hanif tadi memasukkan email ternyata dengan tanggal lahir nggak bisa jadi sebenarnya bukan email tersebut yang dipakai untuk login ke Siakat gitu, Pak. Jadi silakan dicek dulu ke biodatanya apakah emailnya yang dipakai itu atau tidak, karena data yang dimigrasikan dari Siakat lama ke Siakat baru itu adalah data emailnya adalah data yang ada di Siakat lama begitu. Jadi email Bapak Ibu yang kemarin sudah diisikan di Siakat lama, maka email tersebut akan dipakai sebagai username begitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sempat mengubah atau ternyata nggak mengisikan emailnya, mungkin Bapak Ibu tidak bisa login dengan email begitu. Jadi memang ada beberapa mahasiswa yang kesulitan login menggunakan email karena ternyata dalam proses migrasi tadi setelah dipindah mahasiswa baru merubah emailnya. Jadi data email yang diubah oleh mahasiswa ternyata tidak terupdate di Siakat yang baru begitu. Karena sudah dimigrasikan baru diubah di Siakat yang lama. Jadi mungkin maka dari kami memberikan opsi ada 2 cara untuk login, yaitu bisa menggunakan NIM ataupun bisa menggunakan email begitu. Jadi kalau ada yang kesulitan menggunakan email, maka kami sarankan untuk login menggunakan NIM dulu, nanti silakan masuk dengan NIM, kemudian passwordnya adalah tanggal lahir. Ketika berhasil login, maka silakan cek di biodatanya apakah emailnya yang dipakai login itu sama atau tidak begitu. Begitu Pak Hanif. Baik Pak, terima kasih. Pak, berarti untuk login tadi ada 2 jenis tadi ya? Email dan ya. Pak, kalau di KTM itu kan ada NIM-nya, Pak. Bisa nggak? Ada apa? Ada apa? NIM. Iya, pakai NIM-nya itu, Bapak. KTM. Iya, pakai NIM itu bisa. Sama kan NIM-nya di KTM sama kan? Ya, saya belum tahu Pak KTM-nya seperti apa, belum dapet ya Pak. Ya mungkin bisa ditanyakan ke Paskanya ya. Tapi kalau login bisa pakai NIM atau bisa pakai email begitu. Monggo mungkin ada yang ditanyakan lagi Bu Satya mungkin. Baik, saya bertanya, saya dari MPI S3. Kemarin saya masih bisa login di Siakat tersebut. Namun barusan saya coba masuk lagi sesuai juga username-nya NIM.
kemudian passwordnya tanggal lahir sama. Tetapi saya sudah registrasi membayar, tapi di situ juga masih belum ada update nih, belum lunas disebutnya. Padahal saya sudah membayar untuk semester kedua ini. Yang kedua, untuk nilai itu kok hilang deh, sudah tidak ada lagi. Saya mau cetak transkrip nilai semester 1 juga tidak terlihat gitu nih. Apakah migrasinya ini beda yang kemarin atau tetap sama alamatnya si akad tersebut sama nggih? Sun. Oke, Ibu Sadia, seperti yang kami sampaikan tadi, memang data registrasi, proses registrasi, proses keuangannya memang untuk yang di Siakat yang baru masih dalam proses generate, ya, menunggu di-generate dari sistem. Jadi untuk yang sekarang memang belum terupdate ke data yang baru untuk keterangan lunas dan sebagainya begitu. Dan untuk data nilainya masih dalam proses migrasi. Memang proses ini memerlukan waktu yang tidak sebentar, ada memang banyak sekali hal-hal yang perlu kami lakukan hingga bisa melakukan proses migrasi ini, Bu. Jadi memang masih dalam proses, tahapannya memang mungkin masih panjang. Nanti ditunggu mawon, nanti silakan Bapak Ibu cek secara berkala di Siakat yang baru. Nanti kalau ya untuk sementara ini, mungkin bisa dicek di sana. Untuk materi kuliah yang di semester 2 ini nanti, kalau sampai kapan, apakah tadi kan harus mengklik mata kuliah, persetujuan wali segala macam gitu. Nah ini kalau lama pripun kita nunggunya di Siakat ini? Untuk prosesnya itu nanti KRS-nya nanti memang sesuai jadwal dari Pasca, nanti dari itu kan nanti kan dari operator Pasca juga perlu menginputkan dulu data-data jadwalnya, kemudian mahasiswa-mahasiswa mana yang harus mengikuti aktivitas perkuliahannya begitu. Jadi nanti berarti menunggu kita itu tunggu nanti, nunggu itu dan given materi kuliahnya apa pripun? Kalau kemarin kan given tahu-tahu kita sudah ada nama-nama judul-judul mata kuliah sudah langsung gitu di Siakat itu. Kalau ini nanti membidik sendiri kayak waktu kita S1 nyari itu kenapa pripun? Itu mungkin kebijakan dari Paskanya mungkin seperti apa, tapi kalau setahu saya memang dari mahasiswa tinggal memilih saja sih setahu saya. Jadi dari operatornya nanti sudah plotting mungkin untuk mata kuliah ini, untuk dosen ini, untuk kuotanya mungkin sudah disesuaikan dengan mahasiswa di kelas tersebut. Misalkan di kelas A itu mahasiswanya ada 10 atau 20, nanti di kuotanya cuma 20, nanti list mahasiswa yang bisa mengambil, list mahasiswa A, B, C, D, E, dan seterusnya begitu, Ibu. Nanti Karena kita tinggal ngeklik aja ya Pak ya. Berarti given tinggal ngeklik aja. Tinggal disesuaikan mata kuliah yang ditawarkan mana, tinggal dipilih mawon. Alhamdulillah, kalau di S3 kan cuma 12 orang sehingga sudah given dari kemarin given aja. Bisa seperti itu. Cintanya Bapak. Monggo Bapak. Oh, kalau untuk memilih kita pengennya kan cepat lulus Bapak. Ya udah, kalau kita sudah dijatah dari kampus itu sekian, ya sudah kita ikuti, kan lebih cepat daripada kita milih-milih nanti kita nggak lulus malahan. Laras Bapak. Nah, berarti kan kalau kita memilih, berarti kita kan cenderung lama lulusnya. Kalau sudah dipaketkan kan dari kampus, misalkan mata kuliah A, B, C, D, ya sudah itu tinggal yes gitu aja seperti kemarin kan lebih cepat Bapak. Daripada kita milih nanti kita nggak lulus, kita pengen cepat lulus dan cepat selesai gitu loh, maaf. Kalau prosesnya kan, prosesnya dari Siakat sendiri kan
tadi seperti yang kami sampaikan di pemaparan tadi untuk proses KRS-nya, Bapak langsung memilih mawon, langsung diklik misalkan itu sudah jatah beliau, tapi kalau Bapak tidak memilih di situ, maka dianggapnya Bapak tidak mengambil mata kuliah tersebut begitu. Jadi nanti berarti kita yang aktif ya, bukan seperti kemarin-kemarin. Ini masalahnya gini. Saya kan semester 3. Nah, ini kan juga mata kuliahnya paling cuma 2 kali ya Bapak ya. Nah, itu kan ya sudah diklik semua aja kan lebih cepat Bapak daripada kita suruh milih. Kadang kita nyusahin ya, kita nggak sibuk dengan pekerjaan, otomatis kan kadang kita lupa, kurang update. Nah, itu kan takutnya kita bisa ketinggalan kalau kita yang suruh milih gitu maksudnya kalau Bapak. itu Makasih. Siap. Kalau itu mungkin bisa dikomunikasikan ke admin fakultas admin paskanya atau di akademik paskanya. Tapi dari sistem tersebut memang perlu keaktifan dari mahasiswanya begitu Bapak. Jadi gini Bapak, maaf Bapak. Kita kan kebanyakan kita sudah bekerja Bapak ya. Jadi kadang kita lupa atau kita kadang upayanya kita registrasi, kadang kita ini sudah batas terakhir, kadang kita juga gitu loh Pak, yang saya takutkan seperti itu. Nah, padahal kita targetnya kan juga pengen cepat lulus. Jadi kita juga ada kesibukan ya. Ada kesibukan di pekerjaan kita, di sisi lain juga kita juga kuliah. Jadi kita ya mohon kebijaksanaan biar semuanya enak, kita kuliah juga nyaman, kita cepat lulus dengan cepat gitu Bapak. Makasih. Terima kasih Bapak. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan dari pihak paskanya ini karena mungkin menyangkut kebijakan, jadi saya sendiri juga tidak memiliki wewenang untuk itu ya. Jadi kami dari izin Mas Yuri menambahkan sedikit. Monggo Pak Dwi. Baik Bapak sekalian, terkait dengan mata kuliah untuk masing-masing semester memang sudah kita plot, sudah kita sediakan, kan tinggal Bapak Ibu sekalian mengklik aja, tidak perlu memilih. Jadi memang secara sistem memang tidak memungkinkan untuk dibuat otomatis nih Mas Yuri ya. Memang harus ada sedikit sentuhan dari Bapak Ibu untuk memilih mata kuliah yang sudah disediakan gitu ya. Jadi tinggal klik aja. Kalau cuman sekitar 1-10 orang kemudian diwakilkan oleh teman-teman admin mungkin masih bisa, tapi kan jumlah mahasiswa aktif saat ini ada sekitar 646. Jadi kalau semua di handle oleh teman admin mungkin nggak akan ke handle. Jadi mohon bantuannya untuk saat ini memang proses KRS. Jadi KRS untuk pasca itu tanggal 20 sampai 31 Juli. Jadi mohon bantuannya untuk melakukan pengisian KRS. Untuk saat ini mohon maaf untuk pengisian KRS baik secara sistem atau secara perwakilan tidak bisa kita handle oleh teman-teman admin. Mungkin kemarin itu bisa ya Bapak ya? Kalau kemarin bisa di-handle admin ya? Secara sistem memang harus akun mahasiswa yang bersangkutan, tidak menggunakan akun admin Bapak. Kalau berarti ini beda lagi. Kalau kemarin kan kita tinggal ikut kuliah gitu aja ya. Nah, ini kita yang aktif karena tadi Pak sudah ada yang enak jadi sulit dulu Bapak maksudnya. Kita kemarin sudah enak, kuliah nyaman. Kalau kita kemarin kan kuliah nyaman. Ya, tahu-tahu kita ikut kuliah lah. Ini ditambah kita harus ngeklik itu kan kita tambah nyesewu ya. Jadi tambah bingung kita nanti. Takutnya seperti itu. Kita bisa ketinggalan. Padahal di awal nyesewu ya. Di awal promosi kemarin kan nggak sesulit rumit ini. Jadi kita nyaman, kuliah nyaman, cepat selesai, enak gitu Bapak. Maaf ya. Izin Mas Diri menambahkan. Begini Bapak, memang sesuatu itu kalau masih belum kita praktekkan memang kelihatan susah. Tapi kalau memang sudah kita lakukan, insya Allah akan mudah Pak, seperti itu. Dan di chat juga sudah kita tampilkan nomor WA admin kita dan admin Mas Yuri, kalau ada terkendala bisa menghubungi 2 nomor itu, seperti itu. Monggo Mas Yuri dilanjut nggih.
persiapan ini aja. Kita takutnya gini Bapak, kita takutnya kan target kita kan cepat lulus. Kita tidak bukan kayak S1 kita milih Bapak nggih. Jadi S2 dengan S1 mungkin ya beda lah. Jadi mohon kebijaksanaan dari universitas untuk mudah kita semua nyaman, enak, dan kita juga nyaman. Terima kasih, J. Monggo ada yang izin melanjutkan pertanyaan yang tadi, Mas. Terkait dengan Bapak. nama yang salah itu, kami harus ke mana, J? Kesalahan nama di si akad tadi yang saya singgung di awal. Yang salah tadi mungkin ke pasca dulu apa langsung ke akademik ya Pak Dwi? Mungkin yang lebih paham ke alurnya mungkin dari Pak Dwi mungkin bisa disampaikan. Kalau setahu saya memang harus kalau nggak ke pasca dulu mungkin langsung ke rektorat pusat, ada akademik pusat mungkin Bapak. Kalau di si akad sebelum ini, tempo hari saya juga udah lapor bahwasanya ada double huruf di nama saya. Terus dirubah sesuai. Tapi yang baru ini kok kembali lagi gitu loh. Double huruf. Oke, tanggal Pak Zuri. Ya, baik, sebentar Pak, terkait dengan nama yang salah tadi, jadi coba jenengan konfirmasi dulu ke Mas Amin, coba jenengan beri Mas Amin menyampaikan nama yang benar seperti apa, yang salah yang tertulis seperti apa, nanti kita coba cek Pak. Biasanya Jadi kalau nama di PD Dikti itu atau di PD itu biasanya kita yang melakukan perubahan nama di situ admin emis biasanya untuk melakukan perubahan nama di PD Dikti. Coba jangan Bapak nanti beri Mas Amin dulu, coba sampaikan nama yang benar seperti apa, nama tertulis seperti apa, nanti kita coba komunikasikan dengan teman-teman emis seperti itu. Ya. Mohon izin masuk Bapak Ibu yang terhormat, menindaklanjuti tadi terkait mungkin ada kendala salah satunya nama, kemudian alamat yang dibutuhkan melengkapi biodata. Kami dari admin Pasca Sarjana akan melakukan atau membuat Google Form kendala apa saja mungkin yang tadi ya terkait untuk pengisian biodata, nama dan lain sebagainya, alamat itu nanti mohon diisi untuk dapat ditindaklanjuti berdasarkan laporan kendala. Mungkin bisa dibantu oleh nantinya dari tim emis TIPD. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat Pak Zuri. Monggo. Mau tanya terkait si akad yang baru ini, ada kegeseran registrasi yang semester itu enggak ya? Misalkan kan ada mata yang masuk di semester genap atau ganjil. Dulu pas awal-awal itu kan kalau statusnya itu pas di si akad lama itu kan sebenarnya kan masih semester 1 tapi di si akad semester 3. Kalau yang si akad yang baru ini apakah masih seperti itu atau sudah? Oh, ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak yang tadi sudah menanyakan. Untuk yang si akad yang baru, untuk kan karena di Pasca ada 2 kali melakukan registrasi, nggak ada semester ganjil, mahasiswa bisa masuk di semester ganjil maupun di semester genap gitu. Di si akad yang baru ini sudah mengakomodir untuk itu, jadi mahasiswa yang semester lalu sebagai mahasiswa lama dibedakan menjadi dengan mahasiswa yang masuk di semester genap begitu. Jadi per periodenya sudah beda begitu.
Jadi antara mahasiswa baru di periode 2025-1 akan berbeda dengan mahasiswa baru yang ada di periode 2025-2 begitu. Jadi kemarin mahasiswa yang ada di 2025-2 juga sudah memulai menggunakan siakat yang baru gitu Bapak. Jadi mahasiswa baru yang semester genap kemarin sudah full memakai ini. Yang mahasiswa lama baru bisa memakai ini di semester baru nanti begitu. Itu mungkin ada yang ditanyakan lagi atau mungkin perlu didetailkan? Monggo, Pak, berarti Pak. yang si akad Pak, berarti yang si Nggih, akad monggo. lama itu akan dipadamkan kapan ya Pak ya? Itu nanti setelah semua data dari siakat lama sudah ke siakat baru, kemudian siakat baru juga sudah settle, nanti siakat yang lama nanti otomatis tidak akan dipakai dan mungkin akan tidak diaktifkan lagi begitu. Jadi memang butuh dalam masa transisi ini karena masih butuh data dari siakat lama masih bisa diakses dan siakat baru yang ini masih memakai nama siakat V2. Nanti kalau misalkan sudah settle semua nanti akan diganti Cuma siakat satu V2 nanti alamat akan ya. memakai nama betul. Ya. Seperti itu. Berarti nanti sementara kalau untuk Kalau mahasiswa migrasinya kira-kira berapa lama, lama, Mas? Migrasi lengkapnya, Mas? Migrasinya karena saya sendiri juga kurang bisa memprediksi, mungkin ya mudah-mudahan secepatnya sih Pak, tapi karena Andai saja migrasi, begini Mas, andai saja begini, ketika kami sudah katakan sudah registrasi semuanya, kemudian kami harus memasukkan nih hasil registrasi di Siakat gitu. Nah, sementara migrasi yang baru belum terjadi, apakah kami masih bisa menggunakan yang lama? Nanti kalau proses migrasinya nanti memang bertahap disesuaikan dengan kebutuhan yang di proses itu misalkan di proses KRS itu nanti migrasinya bertahap diselesaikan agar bisa mahasiswa melakukan KRS gitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi tidak bisa melakukan migrasi secara full, tapi ketika ada proses KRS-an maka diharapkan migrasi yang berkaitan, data-data yang berkaitan dengan proses KRS bisa dimigrasikan terlebih dahulu sehingga mahasiswa bisa melakukan KRS. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada bertahap begitu. Jadi Pak, yang lama berarti murni ditinggal ya? Iya. Nanti ke depannya seperti itu. Kedepannya seperti itu. Yang lama bukan maksudnya di semester ini, kalau ke depannya kan pasti ditinggal. Di semester ini berarti sudah ditinggal ya? Oh ya sudah berarti pakai yang baru. Soal nanti paling akan diisikan yang dibutuhkan mahasiswa dulu gitu toh? Kurang lebih seperti itu. Oh betul. Berarti sekaligus menggarisbawahi pernyataan dari Pak Nur tadi, Pak Elsa mau memastikan aja berarti yang perlu dilakukan mahasiswa lama ya Pak ya, bukan yang baru ya, mahasiswa lama ini kita mengambil KRS terus kemudian juga registrasi itu murni di yang versi 2 ini ya Pak ya. Tapi kalau misalnya kita mau melihat nilai atau apa gitu bisa kita melihat yang di versi satunya ya Pak ya. Apakah begitu? Atau kita juga harus mengupdate juga untuk KRS dan sebagainya di versi lama atau tidak perlu? Kalau untuk aktivitas perkuliahannya nanti langsung ke siakat yang baru aja Pak. Jadi tidak perlu double lah ibaratnya seperti itu. Ya, itu yang harus saya Pak saya tekankan karena takutnya kan harus ke dua aplikasi sekaligus ya. Oke, menjawab Pak. Terima kasih Pak. Monggo mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan. Ini ada pembaharuan fitur-fitur e-learning atau semacamnya atau masih
seperti yang lama ya, Pak? Nanti kalau misalkan e-learning, LMS dan sebagainya mungkin ke depannya mungkin bisa aja dikembangkan ke arah sana mungkin, tapi fokus yang sekarang lebih ke Siakat yang baru ini biar settle terlebih dahulu, datanya juga bisa dipindahkan dulu ke yang baru, nanti kalau sudah proses itu sudah selesai, nanti di tahap pengembangan selanjutnya bisa ditambahkan seperti e-learning, kemudian nanti ada e-sertifikat dan sebagainya begitu. Nanti SKL-nya mungkin juga bisa diintegrasikan dari Siakat gitu. Oh, jadi artinya ini untuk pengisian KRS yang semester ini langsung ke Siakat yang baru ya, Pak? Oke, diharapkan seperti itu, Mas. Jadi nanti kami infokan lagi di pengumuman mungkin ya nanti untuk KRS-nya seperti apa begitu. Dan nanti menunggu juga dari operator paskanya untuk menginputkan data dari masing-masing mahasiswa dan jadwalnya begitu. Nanti ketika jadwalnya sudah ada, mahasiswa sudah bisa melakukan KRS-nya begitu. Terima kasih, Pak. Ya, sami-sami. Monggo ada yang perlu ditanyakan lagi, silahkan. Mungkin kalau sudah tidak ada, mungkin Monggo cukup silakan atau Bapak sekalian. Kalau masih ada yang tanyakan lagi terkait dengan Siakat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau Waalaikumsalam, nggih. menanyakan, yang tadi sempat disinggung ya masalah pembayaran itu. Kan saya mahasiswa baru nih, baru semester 1 ini, baru naik semester 2 ini, baru mau masuk semester 2. Itu dari awal itu daftar ulangnya belum terbaca. Terus apa yang sekarang ini pembayaran SPP semester 2 juga belum kebaca. Yang terbaca hanya pembayaran SPP semester 1. Itu kira-kira bermasalah apa enggak ya? Terima kasih. Jadi kemarin yang pendaftaran pertama itu belum tertulis lunas, gitu. Ya nanti karena kalau memang ibunya sudah membayar nanti ketika proses generate-nya akan tercatat lunas nih Ibu. Nanti ditunggu mawon dan kalau memang sudah membayar setahu saya memang sudah nggak apa-apa, nggak masalah karena dari datanya juga nanti di database-nya saya kira sudah tercatat juga keterangan lunas dari dan bukti pembayarannya jika misalkan Ibu sudah melunasi begitu. Jadi nanti ditunggu mawon proses migrasinya begitu. Proses generate registrasi dan keuangannya begitu nih. Karena memang di semester ini proses generate registrasi dan keuangannya belum dilakukan begitu. Gini, berarti kita nggak perlu konfirmasi ke siapa-siapa ya. Cuman kemarin saya minta konfirmasi ke admin ke Tendik itu katanya yang penting simpen aja bukti pembayarannya gitu. Ya seperti itu kurang lebih. Ya. Nggak perlu konfirmasi kemana-mana. Yang penting sudah tagihan di M-Banking itu sudah terbayarkan, udah selesai. Terbayar, nggih. Oh, terima kasih. Sama. Mungkin cukup, Pak. Mungkin ada yang lain Bapak sekalian sebelum acara ini kita akhiri. Cukup sih, Pak. Cukup? Cukup dan barusan saya cek Cukup, Pak. ternyata Terima kasih. alhamdulillah sudah Pak. Bukti lunas sudah terupload lunas Pak. Terima kasih barusan saya cek di Siagap. Absen boten nih Pak. Enggak perlu Pak. Untuk Nggak usah absen. Nggih, belum perlu absen nggih.
Baik, Bapak wes. sekalian, oke, Bapak sekalian, kalau emang sudah tidak ada ditanyakan Nambah lagi, nilai nanti. untuk sesi ini kita akhiri dan di sebelum lockout atau exit, Bapak bisa bisa melihat dulu di chat, di situ ada kontak admin Pasca, Mas Amin Rais dan nomor WA-nya Mas Yuri. Jadi kalau ada kendala terkait dengan syakat baru bisa menghubungi dua nomor tersebut. Mungkin itu dari kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bapak sekalian sudah meluangkan waktu. Terima kasih Mas Yuri dan kita akhiri sesi pada siang ini dengan sama-sama mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Bapak Ibu warahmatullahi semua. wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Izin live nggak ya? Oke, monggo silakan Bu Sadia.